Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kalender duduk, kalender duduk atau kalender meja. Jadi kalender meja ini bisa kita buat dengan alat yang sederhana, cukup dengan bermodal komputer dan juga printer yang sederhana juga. Dan prosesnya pembuatan ini tidak membutuhkan banyak bahan yang mahal-mahal, karena proses bahan yang akan saya jelaskan dalam tutorial ini menggunakan bahan-bahan sebagian. Bahan-bahannya adalah bahan bekas, dan bahan-bahan bekas tersebut akan menghasilkan cuan terkhusus bagi kita pelaku usaha percetakan rumahan khususnya. Baik, ketika kita ingin membuat kalender duduk atau kalender meja seperti ini, itu bisa dengan sederhana sekali dengan menggunakan alat-alat yang ada, yaitu printer biasa saja ya. Saya gunakan printer biasa, kemudian biasa kita ngedit foto dengan Photoshop. Jadi nanti saya akan berikan linknya di bawah deskripsi kalender terbaru tahun 2023 termasuk settingan ya. Kalau ada kawan-kawan teman-teman yang ingin mencoba cara membuat kalender duduk ya, siapa tahu kan bisa memberikan tambahan income lah bagi para UMKM lah yang bergerak di bidang fotokopi percetakan. Semoga sehat-sehat yang nonton, semoga bisa menambahkan pundi-pundi penghasilan dengan membuat kalender salah satunya. Jadi kalender ini kalau di sini saya jualnya cuma 10.000 ya. 10.000 dengan boleh mencantumkan kehendak konsumen. Jadi kalau konsumen mau buat foto pribadi ya seperti ini ya, foto pribadi, foto-foto keluarga, atau foto perusahaannya, dagangannya, boleh semua. Jadi kita berikan keleluasan pada konsumen untuk memasukkan foto apa. Kita tinggal setting aja di Photoshop, minta fotonya kita edit sebaik dan sebagus mungkin sehingga nanti hasilnya juga bagus. Dan untuk saya cetak ini pakai kertas foto ya, glossy kok. Cuma kertas foto glossy dengan tinta biasa. Saya pakai tinta Epson biasa. Enggak luntur, enggak, karena saya pakai laminating ya. Saya buat sendiri nih, laminatingnya buat sendiri ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal, bisa buat sendiri di rumah laminatingnya nanti. Dan yang penting teman-teman ada keinginan membuat kalender. Jadi membuat kalender itu nggak susah, apalagi nanti saya akan cantumkan filenya ya. File Photoshop ini akan saya kasihkan di deskripsi. Namun sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa di subscribe, like, komen, supaya media yang kita garap ini bisa berkembang ya di Nafazan Oke. Baik teman-teman sekalian, cara yang pertama tentu saja kita setting di Photoshop. Untuk settingan Photoshop itu mungkin lebih mendalam, itu akan kita bahas di konten-konten yang lain ya. Saya tidak membahas bagaimana cara settingannya nanti. Kalau ada yang pengen, nanti silakan berkomentar di bawah. Nanti sudah terprint hasilnya begini. Hasilnya sudah begini, bagus sudah, dengan tinta biasa ya. Dengan tinta biasa, kemudian nanti kita laminating, insya Allah akan bertahan. Saya punya foto banyak itu pakai tinta biasa, alhamdulillah aman-aman saja gitu ya. Dengan laminating, syaratnya di laminating. Pertama yang harus kita persiapkan itu tentu ya kertas foto ya.
kemudian ada kertas HPS F4 biasa, kemudian juga ada kalender bekas. Jadi kalau ada kalender bekas jangan dibuang ya, karena sangat berguna dan masih bisa kita gunakan. Kalender bekas tahun-tahun yang lalu gitu ya, kalau kita membuat kalender itu sangat berguna sekali. Untuk apa? Untuk dudukannya, karena kertasnya keras. Atau memang bisa kita pakai kertas yang lain sebetulnya. Kalau nggak ada kertas kalender apa gitu kan, kita pakai ini aja, kertas manila. Ini sering disebut dengan kertas manila ya, kertas manila ya. Kertas manila ini saya sering gunakan untuk buat kartu nama dan sebagainya, bisa pakai itu. Baik, taruhlah kita pakai ini aja, kalender bekas, kemudian Carter, kemudian ada double tip itu nanti berguna, sangat berguna. Kemudian ada pena, kemudian ada mistar. Nah, oke, kita gunakan bagaimana caranya membuat pertama kali. Oke, pertama kali kita ukur dulu. Nah, ini gunanya, ini untuk dudukan. Kalau kita nggak punya kertas, bisa diganti ya, kalendernya bisa diganti dengan kertas manila atau kertas yang keras lah untuk dudukan, maksudnya dudukan gini. Nah, ini ya contohnya ya. Dia bisa duduk. Ini ada bekas kalender. Ini maksud saya untuk kertas kalender dudukannya. Jadi kita ukur dulu sebesar ukuran F4. Oke, setelah kita potong, kita buat masternya ya, master garis ini. Ini hasilnya ada di garis ini ya, letaknya. Gunanya untuk melipat, jadi lipat supaya bentuknya seperti ini, nanti bisa berdiri. Baik, inilah hasil dari master garis untuk lipatan supaya kalender duduknya berdiri ya. Ini bekas kalender tadi yang kita potong. Ini lumayan keras ya. Oke, langkah selanjutnya berarti kita tinggal melipat yang sudah kita printkan tadi di garis-garis yang ini. Ada itu ya, garis-garis ini kita lipat. Garis kita lipat. Ini ukurannya 3 cm ya, 3 cm ukurannya, 3 cm dari garis ini ke garis satu ke satu. Oke, setelah jadi dudukannya, jadi dudukan kalender duduknya, baru kita setting lagi foto gambar yang ingin kita tempel ya. Nanti bentuknya seperti ini jadinya. Oke, jadinya seperti itu. Dan kebetulan ini sudah saya print. Oke, dengan tanpa ada kalendernya dulu, karena kalendernya terpisah, jadi kita print pisah.
Oke, seperti itu ya, dikosongkan dulu. Langkah selanjutnya adalah kita laminating supaya gambarnya terang dan tidak ngelaminatinya di laminating gulung di situ. Oke. Itu ya, di situ ada laminating gulung, kita coba. Oke, baik. Jadi kalau laminating gulung itu sebenarnya saya buat sendiri nih dengan bekas gantungan ini ya, untuk gantungan handuk gitu ya. Potong-potong jadinya seperti ini. Jadi kalau mau melaminating ini saya kasih tahu caranya, jangan langsung ke kertas dilaminating, tapi kasih kertas HPS di atas supaya dia ke kertas HPS itu dulu, baru ke kertas yang akan kita laminating untuk menghindari error ya. Supaya tidak terjadi error. Biasa kalau yang ini terjadi error sering. Kalau kayak gini aman, hasilnya aman. Oke. Ini seperti ini. Hasilnya seperti ini. Fungsi dari ini tadi kertas ini supaya tidak terjadi error seperti ini. Sering berlipat ya kalau laminating dulu. Jadi supaya tidak berlipat, biar aman seperti itu kita buat supaya kertas yang kita nanti gambar ini kita gunting sesuai dengan garis yang sudah tercetak. Jadi kalau nanti mencetaknya itu sudah ada garis. Ini garis nih. Di garis ini kita potong nanti. Dan ini juga akan pas ini. Jadi kalau kita paskan seperti ini nih. Ini ya. Pas dengan garis itu. Ini akan lebih sedikit, akan kita potong, lebihkan kepalanya supaya dia memang ada muncul sedikit, jadi seolah-olah dia di luar dari dudukan ya. Oke. Namun sebelumnya kita print dulu kalendernya. Kalau saya ngeprint kalendernya ini ke kertas, saya persiapkan itu ya yang seperti saya bilang tadi, ini adalah kertas manila. Jadi di situ ada 6 bulan. Per lembar itu ada 6 bulan. Jadi ada dua lembar kertas manila yang kita siapkan ya. Ini modalnya 260 ya, Rp250 per lembar. Jadi ini Rp250 per lembarnya ya. Kemudian kertas foto gitu ya. Kertas foto itu sekarang modalnya itu kisaran hampir 900 ya, apa 1000 ya per lembar. Jadi kertas fotonya selembar, kertas manilanya itu 2 lembar. Berarti berapa tuh? Kisaran 1200 ya, 1200 sama kita laminating dan sebagainya, habislah kisaran 2000 lah modalnya seluruhnya ini, dengan tinta-tinta dan sebagainya ya kalau mau dihitung. Artinya kalau kita mau jual ini 10.000 itu masih masuk ya, masih masuk sekali. Dan kita harapkan dengan Anda menonton video ini, kami berharap semoga bisa mendapatkan berkah ya, bisa mendapatkan ilmu paling tidak, dan bisa mendapatkan cuan ujung-ujungnya ya kan. Baik, ini proses pengeprinan. Kalau saya proses pengeprinan ini tetap saya pakai yang high ya. Kita pakai kertasnya ini kertas settingan M4 ya, sudah saya buat M4 ya.
Kalau ingin tahu juga bagaimana caranya membuat F4 di sini, ya nanti kita buat konten yang baru ya, yang lain. Silakan berkomentar di bawah. Kemudian juga yang kualitasnya itu saya pilih high ya. Kualitasnya high supaya terang. Aturannya seperti itu. Jadi pilih dokumen size-nya itu F4. Sudah ada F4 tuh. Nah, itu buat sendiri ya. Kemudian ininya kualitasnya high, baru kita oke-kan dan siap di print. Foto ini akan kita tempel di dudukan ini ya. Nanti seperti ini bentuknya. Ini nih. Bentuknya seperti ini. Tempel di sini. Oke. Dan kita akan tempel di belakang kertas foto ini dengan double tip.
Oke, setelah proses perapian maka bentuknya seperti ini. Oke, di belakang juga ya, dia jadi keras, betul-betul keras. Sudah ada dudukannya, kemudian sudah ketika kita tempel dengan kertas foto, dia tambah menjadi keras. Jadi enak melihatnya karena sudah tegap ya, istilahnya tegap ya. Kemudian baru kita lubangin pakai pelubang. Ini lebih kurang seperti itu ya, kita lubang. Oke. Oke, setelah dilubangi dan ini prosesnya sudah dilubangi. Oke. Nah, berarti kita tinggal memasang ini dengan tali. Oke, talinya kita gunakan tali apa nih namanya ya, tali fluid ya, fluid. Oke lah, apa namanya ya, yang bisa tahu tali apa silahkan berkomentar di deskripsi, di komen. Oke, kita butuh talinya kecil aja, segini aja. Dipotong dikit ya, sedikit sekali ya. Yang tahu nama talinya tolong diberi komentar di kolom komentar, tali fluid anak saya. Selanjutnya tali ini kita bakar untuk menyambungkan tali, dan kalau kita bakar insya Allah tali ini kuat ya, lengket dia. Prosesnya menyambungkan. Jadi proses menyambungkan tali ini itu dengan cara dibakar ujungnya. Ini kalau udah tertempel, ini kuat ya talinya. Talinya jadi kuat kalau udah tertempel, udah terbakar. Oke, setelah terpasang maka hasilnya seperti ini. Saya pun pengen dibantu kan untuk pelaku usaha fotokopi dan percetakan. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih, bye bye.